Alhamdulillah, al-hadirun wal-hadirat wal-musyahiduna. Segala puji syukur hanya milik Allah Jalla wa'ala, yang telah banyak melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu agung, merupakan nikmat Islam. Merupakan nikmat kita dapat mempelajari, mendalami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat sunnah. Nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, maka jangan kita sia-siakan dua waktu ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang mana banyak dari kalangan manusia melalaikan dua kenikmatan tersebut. Nikmat sehat dan nikmat kesempatan atau waktu luangnya. Ketika ia sehat, dia enggan untuk beribadah. Ketika ia memiliki waktu luang, dia enggan untuk membaca kalam Allah. Ketika ia sehat, ia enggan menunaikan ibadah puasa. Wal-iyadu billah. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasih Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para pengikut beliau, dan semoga Allah meridhoi kita bertemu di surga firdausnya kelak. Allahumma amin. Alhamdulillah, biidnillah, yang mana pertemuan kali ini kita telah sampai pada pembahasan hadis Arba'in An-Nawawi karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadis keempat berkaitan agama adalah nasihat. Kita bacakan lafaznya. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari. An Abi Ruqayyah Tamim ibnu Aus ad-Dari. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ad-dinun nasihah. Qalu liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Dari sahabat Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari, kita mengulik kisah sahabat Tamim bin Aus ad-Dari. Beliau merupakan salah satu sahabat yang dahulunya agamanya adalah Nasrani. Dan ia ditunjuk menjadi rahib atau tokoh ulamanya orang-orang Nasrani ketika beliau tinggal di Palestina. Alhamdulillah, yang mana Allah memberikan hidayah kepadanya ketika ia hijrah dari Palestina ke Madinah pada tahun 9 Hijriyah, maka ia Allah takdirkan, Allah jadikan ia menjadi orang Muslim, memeluk agama Islam dan bergabung menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam kisah yang termaktub dalam Syira' Al-Alamin Nubala, bab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, bahwasanya Tamim ad-Dari
adalah orang yang pertama kali membacakan kisah-kisah. Hal ini ia lakukan pada zaman Umar bin Khattab. Dan beliau juga terkenal sahabat yang begitu rajin melakukan sholat tahajud dan mengkhatamkan Al-Quran. Dan beliau telah meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 8 hadis. Wallahu a'lam bishawab. Makna kosakata kita akan membahas di sini dari nasihat. Nasihat berasal dari bahasa Arab yang mana nasihat. Makna dari nasihat sendiri yaitu khalasah, murni, kemurnian, sebuah serta kebersihan dari segala kotoran. Kemudian Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala menukil ucapan Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, nasihat ialah kata yang menjelaskan sebuah hal yang bertujuan untuk kebaikan pada orang yang diberi nasihat. Dapat disimpulkan bahwa nasihat di sini adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan keinginan memberikan kebaikan kepada orang yang diberi nasihat. Namun makna dari nasihat ini dinukil oleh sebagian para ulama, yaitu menunaikan apa yang menjadi kewajiban terhadap pihak yang menasihati. Makna ini yang lebih tepat. Yang pertama, ad-dinu nasihah. Agama adalah nasihat. Qalu, para sahabat berkata, liman, untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillah, untuk Allah. Kalau kita tarik makna nasihat itu adalah sebuah ungkapan yang diberikan kepada orang lain demi kebaikan untuk orang yang dinasihati, maka apabila kita maknakan ini makhluk menasihati Allah, maka makna tersebut kuranglah tepat. Karena pada hakikatnya nasihat di sini adalah khalasah, kemurnian, bersih dari kotoran, yang mana menunaikan apa yang menjadi kewajiban. Jadi nasihat untuk Allah Jalla wa'ala yaitu menjalankan segala perintah-perintah yang Allah syariatkan, menjalankan apa-apa yang Allah tetapkan dengan kemampuan kita. Dan apa? Dan menjauhi segala larangan-larangan Allah dan menjauhi segala perkara-perkara yang Allah haramkan. Ini yang disebut dengan nasihat untuk Allah. Dengan kemampuan kita, sebagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebankan suatu jiwa, melainkan Allah beri kelapangan untuknya. Bagaimana contohnya? Apabila seseorang yang tak sanggup dia melakukan ibadah sholat secara berdiri karena ia lemah, karena ia sakit, maka ia mengerjakannya dengan apa? Duduk. Apabila ia tak sanggup untuk duduk, maka ia kerjakan dengan apa? Cara berbaring. Apa dalilnya? Bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
salli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbin. Salatlah dengan berdiri. Apabila engkau tak mampu, maka salatlah dengan duduk. Fa illam tastati fa ala janbin. Maka apabila engkau tak sanggup juga, maka berbaringlah. Apalagi contohnya? Seperti orang yang sedang berpuasa namun dia safar. Bolehkah ia berbuka ketika itu? Maka hukumnya boleh. Namun di situ ada syarat dan ketentuan yang harus kita ikutin. Karena apabila kita bersafar, kita niatkan dari awal kita tak sanggup, maka sebagian ulama mengharamkan. Apabila safar kita sudah jauh, kita sudah lelah, dehidrasi, maka kita berbuka. Yang mana sekarang fasilitas, kecanggihan teknologi, kemajuan zaman, yang terkadang ketika kita safar meskipun sudah berjam-jam terasa nyaman. Menggunakan mobil, pesawat yang sudah disetting nyaman. Maka sebagian ulama mengatakan makruh dia untuk berbuka puasa. Namun pada hakikatnya Allah memberikan rukhsah kepada kita, keringanan. Orang yang bersafar, Allah berikan apa? Dapat mengqashar salatnya. Jauhnya perjalanan yang ia tempuh, maka ia dapat mengqashar zuhur dan asar dua-dua. Namun di sini para ulama berselisih, jarak safar ini berapa sih ketentuan yang pastinya? Sebagian para asatidzah dan para masyayikh berbeda pendapat, dan para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Ada yang mengatakan bahwasanya dikatakan safar apabila telah sampai jarak tempuhnya 85 km. Dan ada yang mengatakan 12 km. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwasanya apabila telah berpindah kota, maka telah terhitung safar. Meskipun kota tersebut sebelahan dengan kota tempat kediaman kita. Apa hujahnya, apa dalilnya? Mereka mempunyai dalil masing-masing. Namun apabila kita ingin warak, berhati-hati, maka ambillah pendapat yang paling kuat. Pendapat jumhur mengatakan bahwasanya terhitungnya safar itu jarak tempuh 85 km. Kalau kita berangkat dengan mobil ataupun motor, 2,5 jam sampai 3 jam lebih jarak perjalanan kita. Kemudian apa lagi? Kemudian contoh lain yaitu seperti haji. Apakah seluruh kaum muslimin, seluruh penjuru dunia kaum muslimin dapat menunaikan ibadah haji dan umroh? Maka jawabannya tidak. Karena sebagian orang mampu, sebagian tidak. Karena ibadah haji merupakan ibadah bukan saja ibadah maliyah, namun ibadah badaniyah. Ibadah yang memerlukan biaya, memerlukan finansial, kemudian juga tenaga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaumir ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila." Wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan menunaikan ibadah haji man istata'a, barang siapa yang mampu, ilaihi sabila. Maka ada jalan di situ. Maka tunaikan. Terkadang kita sebagai hamba Allah selalu merasa diri kita ini lemah, insecure, merasa diri kita nggak mampu. Aduh, penghasilan saya sebulannya cuma 2 juta. Sepertinya saya tidak bisa menunaikan ibadah umroh dan haji. Allah Maha Kaya,
Allah maha rezeki selagi kita berusaha, kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, semoga ada jalan. Kuncinya apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan Allah kasih jalan keluarnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Bisa jadi. Karena Allah yang maha kaya, Allah yang maha memberi rezeki. Ketika nasihat yang pertama adalah untuk Allah Jalla wa'ala, maka tetaplah berniat dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban. Apabila mendapati penghalang-penghalang, maka semoga Allah berikan penghalang tersebut hilang dari kita. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman, "Laisa 'alad du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna haraj idza nasahu lillahi wa rasulih ma 'alal muhsinina min sabili wallahu ghafurur rahim." Tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan. Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Allah menamakan mereka sebagai al-muhsinin dalam ayat ini, al-muhsinin. Orang-orang yang berbuat kebaikan, karena perbuatan mereka berupa nasihat untuk Allah dengan hati-hati mereka yang ikhlas. Dengan hati mereka yang ikhlas ketika mereka terhalang untuk berjihad dengan jiwa raganya dalam kondisi tertentu. Terkadang seorang hamba dibolehkan meninggalkan sejumlah amalan karena ia lemah. Namun gigihnya para sahabat, kalau kita ulik kisah para sahabat terdahulu, ketika selesai berperang, di zaman itu terjadi perang Uhud selesai, kemudian para sahabat luka-luka badannya, kena goresan-goresan pedang, belum sembuh luka tersebut. Namun ketika Rasulullah SAW mengatakan jihad, mereka berangkat ke medan jihad. Bahkan ada salah satu sahabat yang mana ia baru saja menikah, belum sampai umur pernikahan itu 2 hari, kemudian Rasulullah SAW mengatakan syiar jihad fisabilillah, maka ia berangkat. Dengan izin Allah ketika itu sahabat tersebut mati syahid di medan jihad. Luar biasa perjuangan para sahabat. Syekh Muhammad Hayat As-Sindi rahimahullah ta'ala berkata dalam kitab Syarhu Arba'in An-Nawawi, bahwasanya nasihat untuk Allah merupakan agar seorang hamba menjadikan dirinya ikhlas kepada Rabbnya, meyakini bahwa Allah Jalla wa'ala adalah Rabb yang Esa dalam uluhiyahnya. Kemudian Allah mempunyai segala sifat yang sempurna sesuai dengan keagungannya. Maksudnya nasihat untuk Allah adalah meyakini dengan hati makna dari keimanan, yaitu melapaskan dengan lisan, meyakini dengan hati, mengamalkan dengan anggota badan. Beribadah hanya kepada Allah
tidak menjadikan makhluk yang lain adalah partnernya Allah. Mengapa disebut dengan partnernya Allah? Ia sholat 5 waktu, namun ia juga menyembah pohon. Ia sholat 5 waktu, namun masih rajin memberikan sesajen. Ia berpuasa, namun puasanya bukan karena Allah, karena sebuah ritual-ritual lain. Maka ini syirik. Karena hakikat nasihat untuk Allah mengesahkan Allah. Allah hanya satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu adalah satu. Dan rububiyah. Dan rububiyahnya Allah. Rabbil alamin. Allah yang memiliki alam semesta ini. Maka sempat terjadi berita yang viral bahwasanya ada seseorang yang ingin membeli matahari, yang mengatakan bahwasanya matahari itu adalah milik saya. Wah, luar biasa nih manusia saya ini. Seluruh alam semesta itu milik Allah. Matahari, bulan, lautan, itu Allah yang punya. Apa hak kita untuk membeli itu? Allah Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta. Kita seorang hamba, Allah ciptakan tujuannya untuk apa? Beribadah kepada Allah. Apa dalilnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepadaku. Maka tidak ada sesembahan selain Allah, tidak ada peribadahan selain Allah. Wali kitabihi, nasihat untuk kitabullah. Al-Quran adalah kalamullah. Berkeinginan kuat untuk memahami, kita harus memiliki keinginan yang sangat kuat untuk memahami, mempunyai perhatian yang besar dalam merenungi Al-Quran. Allah Jalla wa'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami akan memelihara. Maksudnya nasihat untuk kitabullah, kita meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kitab terakhir yang Allah turunkan. Jadi jangan kita yakini ada kitab lain selain kitab Al-Quran. Jangan kita rombak-rombak apapun yang dalam kitabullah. Kita modifikasi, jangan. Dan tidak boleh kita mentakwil kalamullah dengan takwilan kita bil hawa, dengan hawa nafsu kita. Itu tidak boleh. Perkembangan zaman tidak sesuai dengan kalamullah Al-Quran. Tidak boleh kita ubah. Keputusan kebijakan manusia itu bisa berubah. Namun kalamullah tawatur, sabit, tidak bisa kita ubah. Mempelajari Al-Quran secara terus-menerus didasari rasa cinta kepadanya, berakhlak dengan akhlak yang baik, serta beradab dengan adab-adabnya. Kita rincikan lagi bahwasanya nasihat untuk kitabullah kita lakukan melalui beberapa hal. Yang pertama adalah membaca dan menghafal Al-Quran. Karena membaca Al-Quran akan melahirkan kebersihan jiwa. Membaca Al-Quran melahirkan kebersihan jiwa, kejernihan perasaan, dan mempertebal ketakwaan. Membaca Al-Quran merupakan kebaikan dan merupakan syafaat yang akan diberikan pada hari kiamat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, bahwasanya karena pada hari kiamat akan datang dan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Zayyinul Qur'an bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara-suaramu. Bahkan sebagian riwayat mengatakan barang siapa
di rumahnya membaca surah Al-Baqarah, maka terhindar dari godaan syaitan, maka terhindar dari bisikan-bisikan syaitan, dijauhi dari mara bahaya, dan juga didatangi oleh malaikat rahmat. Kemudian yang selanjutnya, sedangkan menghafal Al-Quran merupakan keutamaan yang besar. Melalui hafalan, hati akan lebih hidup dengan cahaya kitab Allah. Hati akan lebih hidup dengan cahaya kitab Allah. Manusia akan segan dan menghormati. Bahkan dengan hafalan, derajatnya di akhirat akan semakin tinggi sesuai dengan banyaknya hafalan yang ia miliki. Allah angkat derajatnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an iqra'u wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhirati ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada orang yang hafal Al-Quran, bacalah dan naiklah. Bacalah dengan tartil, dengan pelan. Membaca Quran dengan cara pelan, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Sebagaimana engkau membacanya di dunia dengan tartil, karena kedudukanmu surga sesuai dengan ayat yang engkau baca. Salah satu nasihat untuk Al-Quran, kitab Allah, adalah membacanya dengan tartil. Membacanya dengan hukum-hukum tajwid, dengan kaidah-kaidah hukum tajwidnya, dengan ketepatan makharijul hurufnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Bukan golongan kami orang yang tidak membaca Al-Quran dengan irama. Maksudnya dengan tartil, dengan pelan. Hadis ini riwayat Bukhari. Kemudian apa? Selanjutnya yang kedua, mentadabburi nilai-nilai yang terkandung dalam setiap ayatnya. Kita mentadabburinya. Allah Jalla wa'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Quran Surat Muhammad ayat 24. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah mengajarkan kepada generasi muslim agar mereka ikut berperan dalam menjaga Al-Quran. Mempelajari, mengajarkan Al-Quran adalah kunci kebahagiaan, kunci kejayaan umat Islam. Mempelajari dan mengajarkan Al-Quran adalah kunci kebahagiaan, izzah, yaitu kejayaan umat Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian yang keempat, memahami dan mengamalkannya. Wajib membaca. Kaum muslimin wajib membaca Al-Quran dan harus berusaha memahami serta berusaha untuk mengamalkannya. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau kerjakan? Sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Kita mengajarkan tentang kebaikan, kita memberikan nasihat kepada orang lain,
jauhkan ini, perbuatan ini haram, jauhkan ini, perbuatan ini dibenci Allah. Namun kita tidak mengerjakannya. Maka apa yang terjadi? Maka Allah murka dengan kita. Tidaklah nasihat itu diberikan oleh orang lain, melainkan orang yang memberikan nasihat tersebut adalah orang yang pertama menjalankan dan mengamalkan apa yang ia berikan nasihat kepada orang lain. Hadis ini berkaitan tentang orang yang memberikan nasihat, namun dia tidak bisa mengamalkan nasihat tersebut. Kabur maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat benci, Allah sangat murka jika engkau mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Kemudian yang ketiga adalah lin nabi, nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi rahimahullah taala berkata, nasihat untuk Rasulullah ketika di masa hidupnya ialah mengerahkan segala kemampuan secara sungguh-sungguh dalam rangka taat, membela, menolong, memberikan harta untuk berjuang menegakkan kalimatullah, untuk berjuang menegakkan agama Allah. Adapun setelah beliau wafat, maka dengan perhatian dan kesungguhan untuk mencari sunnahnya, adab-adabnya, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan perintahnya, istiqomah dalam melaksanakannya, dan menjauhi apa yang telah ia sabdakan bahwasanya perkara tersebut Allah haramkan. Dan kita marah apabila orang menyiakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita marah apabila seseorang menyia-nyiakan sunnah Nabi demi untuk dunianya. Kemudian nasihat Rasul untuk Rasul ialah dengan meyakini bahwa beliau seutama-utamanya makhluk dan kekasihnya Allah. Allah mengutus kepada para hambanya agar beliau mengeluarkan mereka dari segala kegelapan kepada cahaya. Kemudian mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mencintai Nabi? Adalah ittiba', mengikuti beliau, taat kepada Rasulullah. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu. Kemudian dalam firman lain, mayyuti ar-rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh ia taat kepada Allah. Sebagian kisah yang sangat masyhur, salah satu sahabat yang dahulu beliau adalah ahli tafsir, ulamanya sahabat, yang mana dahulu beliau merupakan sahabat yang dilarang untuk berperang, berjihad. Karena ada para sahabat yang memang dikhususkan untuk Rasulullah menetap di Madinah untuk mengumpulkan hadis-hadis yang mereka dengarkan, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada suatu hari ia menikah dengan sepupunya, yang mana sepupunya ini memiliki paras yang cantik. Namun sangat disayangkan, istrinya ini merupakan dari golongan Khawarij. Apa tuh golongan Khawarij? Yaitu golongan ataupun firqah yang sesat, yang ia menghina para sahabat,
yang terkadang mereka juga menjelekkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat menasihatinya, janganlah engkau menikah dengan fulana, karena akidahnya akidah Khawarij, berbahaya untukmu. Kemudian sahabat itu mengatakan, saya akan berusaha untuk mendakwakan dia dan juga keluarganya. Yang mana sepupunya tersebut dan seluruh keluarganya itu Khawarij, sedangkan dia sendiri adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika menikah mereka tak membutuhkan waktu yang lama karena telah terprovokasikan oleh istrinya dan keluarga istrinya, sehingga sahabat tersebut murtad. Apa? Murtad, keluar dari agama Islam. Mengapa? Ia menjelekkan Nabi Muhammad, ia ingin membunuh Nabi Muhammad, ia menyalah-nyalahkan para sahabat. Inilah bahayanya kita ketika kita tidak mendengarkan nasihat baik dari teman-teman kita ataupun masukan dari teman kita, maka itu bisa kita saring, kita filter. Apabila itu baik untuk maslahat kita ke depan, maka ini sebagai pelajaran untuk kita semua. Kemudian selanjutnya adalah nasihat untuk para pemimpin dan kaum muslimin. Al-Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi rahimahullah ta'ala berkata, nasihat untuk para pemimpin dan kaum muslimin ialah dengan mencintai mereka karena Allah. Mencintai mereka karena Allah. Mencintai kelurusan dan keadilan mereka. Mencintai bersatunya umat di bawah pengayoman mereka. Benci kepada perpecahan umat dengan sebab melawannya mereka. Kemudian Syekh Muhammad Hayat As-Sindi rahimahullah ta'ala berkata, makna nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin ialah nasihat yang ditujukan kepada para penguasa, yaitu menerima perintah mereka, mendengar dan taat kepada mereka dalam hal yang bukan maksiat. Kita taat kepada pemerintah, kita mengikuti mereka, kita mendengarkan, namun dalam hal yang bukan maksiat. La ta'ata fi ma'siyatil makhluk. Tidak ada ketaatan dengan taatnya kita kepada manusia, yang mana ketaatan tersebut mengantarkan kita kepada maksiat. Kemudian pemimpin di sini yang dimaksud adalah penguasa, wakil-wakilnya dan para ulama. Kemudian yang disebut dengan pemimpin di sini adalah dari kalangan kaum muslimin. Dari kalangan kaum muslimin. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, wa ulil amri minkum. Wa ulil amri adalah pemegang kuasa. Sebagian ulama mengatakan adalah ulil amri di sini adalah para ulama dan juga para penguasa, pemerintah, pemimpin negara. Maka kita harus taat kepada mereka meskipun mereka melakukan kezaliman. Merupakan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengadakan provokasi atau penghasutan untuk memberontak kepada penguasa meskipun penguasa itu berbuat zalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada ayansahu li sultanin fala yubadihi alaniyatan, walakin yu'khadh biyadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu fadzaka wa illa kana qad adda alladhi alaihi." Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah ia menampakkan dengan terang-menerang, yang dengan terang-terangan. Ya, tampakkan dengan terang-terangan, hendaknya ia pegang tangannya lalu ia sendirikan. Bila penguasa tersebut mendengar nasihat yang kita sampaikan,
maka itu yang terbaik. Dan bila sang penguasa enggan untuk menerima nasihat, maka sungguh ia telah melaksanakan kewajiban amanah yang dibebankan kepadanya. Kemudian nasihat untuk seluruh kaum muslimin. Makna nasihat untuk kaum muslimin pada umumnya adalah menolong mereka dalam kebaikan. Nasihat untuk kaum muslimin menolong mereka dalam kebaikan, melarang mereka berbuat keburukan, membimbing mereka kepada petunjuk, mencegah mereka dengan sekuat tenaga dari kesesatan, dan mencintai kebaikan untuk mereka sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri, karena mereka semua adalah hamba-hamba Allah. Wal'iyadu billah, terkadang ada di sebuah wilayah ataupun sebuah daerah yang mana membiarkan terjadinya suatu perzinahan yang merajalela. Masyarakat di sana membiarkan apabila ada laki-laki perempuan bercampur di suatu kos-kosan atau kontrakan, kumpul kebo, namun masyarakat diam begitu saja, tidak menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Wal'iyadu billah, semoga Allah jauhkan kita dari perkara-perkara demikian. Apabila kita sanggup, maka kita cegah sekuat tenaga kita agar saudara-saudara kita terhindar dari kemaksiatan, terhindar dari kesesatan. Nasihat yang paling baik di antara kaum muslimin adalah nasihat yang diberikan ketika seseorang diminta nasihat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza stansahaka fansahhu lahu." Jika seseorang meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah ia. Maka nasihatilah ia. Kita berikan nasihat kepada dia. Yang mana kedudukan orang yang memberikan nasihat, amal para rasul ialah menasihati manusia kepada sesuatu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Mengapa demikian? Sebagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman, "Uballighukum risalati Rabbi wa ana lakum nasihun amin." Aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu. Yang mana dahulu para umat-umat terdahulu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, para rasul menyeru kepada umatnya seperti kisah Nabi Nuh, "Naiklah ke kapalku, akan terjadi banjir bandang yang sangat besar, yang mana nanti sini semua Allah ratakan dengan air." Sampai anak Nabi Nuh sendiri enggan untuk naik bersama ayahnya di kapal yang sudah dirakit, di kapal yang sudah dibuat begitu lama oleh Nabi Nuh. Qala bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah bersamaku di kapal ini. Jangan engkau bersama orang-orang kafir. Qala sa'awi ya'simuni ilal ma'. Yang mana anaknya mengatakan, aku akan pergi ke sebuah gunung, ke sebuah bukit yang begitu tinggi agar aku terhindar dari banjir yang kau katakan. Alhasil apa? Allah turunkan azab kepada mereka yang mana mereka tidak pernah taat kepada Rasulnya. Allah hujani sampai banjirlah. Yang ikut bersama Nabi Nuh itulah keluarga Nabi Nuh. Itulah pengikut-pengikut Nabi Nuh yang taat kepada perintah, taat dengan perkataan Nabi Nuh. Terselamatkanlah mereka. Maka mereka yang enggan, maka mereka binasa. Baik. Hukum memberikan nasihat. Imam Nawawi berkata, nasihat hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya apabila seseorang menasihati, maka gugurlah kewajiban dari yang lain. Dan nasihat ini merupakan kewajiban menurut kadar kemampuan. Sebagaimana
Perkataan Syekh Nazim Muhammad Sultan berkata, saya berpendapat bahwa nasihat dengan maknanya yang menyeluruh sebagaimana yang sudah dijelaskan, hukumnya fardu ain. Ada yang fardu kifayah, ada yang wajib, dan ada juga yang sunnah. Karena Rasulullah SAW menjelaskan bahwa agama adalah nasihat. Sedangkan hukum-hukum agama ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang fardu ain dan fardu kifayah. Jadi apabila kita mendapatkan saudara kita tidak menunaikan ibadah sholat, yang mana sholat merupakan tiang agama, maka kita nasihati, wahai saudaraku, mari kita sama-sama sholat ke masjid. Kita doakan dia juga agar Allah memberikan hidayah. Apabila saudara kita lalai tidak menunaikan ibadah puasanya, maka kita nasihati. Kita tutup dengan adab-adab ketika kita menyampaikan nasihat kepada saudara-saudara kita. Kita ambil dari perkataan Imam Syafi'i dalam syairnya, taghammatni binushika finfiradi wajannibni nasihata fil jama'ah fa inna nusha bainan nasi naw' min at-tawbighi la ardas tima'ah wa in khalaftani wa asaita qawli fala tajza' idza lam tu'ta ta'ah. Perkataan yang begitu indah, syair yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam kitabnya Diwan Imam Asy-Syafi'i, yang mana artinya, tutupilah kesalahanku dengan nasihatmu ketika aku seorang diri. Hindarilah menasihatiku di tengah khalayak ramai, karena memberikan nasihat di hadapan banyak orang sama saja dengan memburuk-burukkan. Aku tidak sudi mendengarkan. Aku tidak sudi mendengarkan. Jika engkau menyalahiku dan tidak mengikuti ucapanku, maka janganlah engkau kaget bila nasihatmu tidak ditaati. Fudail bin Iyad berkata, seorang mukmin adalah orang yang menutupi aib dan menasihati. Sedangkan orang yang fasik adalah orang yang merusak dan mencela. Ketika teman kita ada melakukan kesalahan, kita marahin dia. Anda jangan demikian. Mengapa melakukan hal seperti ini? Kita marah-marahin dia di depan keramaian. Maka ini merupakan salah satu melanggar adab-adab ketika kita menasihati saudara kita. Kita panggil dia, kita nasihati dengan secara empat mata, kita cari jalan keluarnya. Bisa jadi hidayah Allah buka untuk saudara kita. Maka kita tuntun, maka kita bimbing saudara-saudara kita menuju jalan yang Allah ridhoi. Dan semoga nasihat yang kita sampaikan tersampaikan oleh saudara kita dan dapat diamalkan. Namun inti dari nasihat adalah tidaklah seseorang menasihati orang lain, melainkan orang yang menasihati lebih utama, lebih dahulu dalam mengerjakan apa yang ia sampaikan kepada orang yang dinasihati. Sebagaimana tadi firman Allah Jalla wa'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Insyaallah kita tutup dengan firman Allah bahwasanya wahai orang-orang beriman, mengapa engkau mengatakan sesuatu namun engkau tidak mengerjakan? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Murkanya Allah, bencinya Allah, engkau mengatakan apa-apa yang telah engkau sampaikan namun engkau tidak kerjakan. Baik. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya dalam menjalankan nasihat yang kita sampaikan kepada saudara kita, dan saudara kita semoga mendapat hidayah atas nasihat yang telah kita sampaikan. Barakallahu fikum. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal mu'minat astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.